Madura dengan Jombang itu kan gurunya sama ya, Mbak Khalil. Tidak kaget dengan tradisi. Ya, karena Apa itu perbedaannya? Coba ini perbedaannya begini. Persoalan Anak-anak kecil biasanya ke laut renang untuk berebut uang karena sebagian ada berebut tradisi, ya. uang, renang, berebut uang. Iya, seperti di Bali. Soto Lamongan, soto Madura Soto kan. Madura lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita jalan-jalan mencari Lailatul Qadar di Bangkalan. Di rumahnya Ibu Mufarohah sama Pak Zainuddin. Ya, alasannya sebetulnya mudah, yaitu bagaimana kita mendapatkan berbuka puasa bersama-sama, tapi sebetulnya pengen gratis ya. Bagaimana kabarnya Pak Zainuddin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Mufarohah? Alhamdulillah sehat. luar biasa. Jadi para pemirsa, Bu Mufarohah sama Pak Zainuddin ini teman waktu kuliah dahulu. Tetapi pada kesempatan ini beliau berdua, kalau Pak Zainuddin sebagai orang yang penting di KUA Kamal, betul. Kalau Bu Mufarohah itu adalah di Kemenag Bangkalan bagian penyiaran agama Islam, penyuluh agama Islam. Nah, hari ini kita datang ke rumah beliau itu pengen tahu sebetulnya bagaimana suasana 10 hari terakhir bulan Ramadan di Bangkalan. Saya ingin bertanya dulu ke Bu Mufarohah, nanti mungkin Pak Zainuddin sebagai orang asli Jombang bercerita pengalamannya juga. Silahkan Bu Mufarohah. Ya, terima kasih. Tradisi atau kebiasaan yang ada di Madura pada umumnya, khususnya di Bangkalan, mungkin tidak jauh beda dengan apa yang kita tahu dan kita rasakan di luar Bangkalan atau di luar Madura. Yaitu setiap masjid, setiap musola itu banyak dipenuhi oleh para jemaah. Bahkan mungkin ibu-ibu pun sampai siap membawa bekal. Membawa bekal ke masjid mulai dari persiapan untuk berbuka sampai nanti sahur. Walaupun terkadang masjid itu sudah menyiapkan takjil bagi mereka yang ingin berbuka bersama, sholat tarawih bersama, sampai mungkin tahajud bersama. Itu yang sering terjadi. Dan gema-gema tadarus pun saling berkumandang di antara sekian masjid dan sekian musola yang ada di Bangkalan dan Madura pada umumnya. Intinya mereka semua ingin siar Ramadan dengan apa yang dibawa di masjid tadi. Iya. Oke. Tetapi Bu Mufarohah sebagai orang yang pengen langsing, apakah tidak terganggu dengan makanan-makanan banyak tadi? Ramadan itu sebenarnya pada dasarnya pembelajaran untuk kita untuk menahan nafsu kan. Tapi ternyata itu berbalik. Ramadan ini sebagai apa ya, dalam rangka memuliakan bulan suci ini justru berbalik, ingin memuliakan, memperbanyak makanan yang mungkin siangnya itu seakan-akan enak semua, tapi ketika berbuka terkadang itu tidak mencukupi perut kita. Sebagai penyuluh agama, Bu Mufarohah apakah pernah berpikir ini harus diluruskan ya tradisi ini? Iya. Atau bagaimana Bu Mufarohah? Ya, betul. Makanya setiap kali kita mengisi pengajian di majelis-majelis ta'lim, baik itu majelis ta'lim yang terdiri dari para pemuda dan ibu-ibu, bagaimana cara kita menghadapi dan mempersiapkan Ramadan ini, bukan berarti kita harus berfoya-foya dengan belanja yang sebanyak-banyaknya, masak yang sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita memberi pelajaran kepada diri kita dan juga keluarga kecil kita untuk menghemat. Dalam artian menahan nafsu biar sifat tamak manusia itu sedikit terkurangi dengan belajar berpuasa secara istiqomah dan sempurna. Alhamdulillah, kalian melihat seperti sosok ustadzah yang luar biasa kan, Bu Mufarohah sekarang ya, bagaimana mengedukasi. Tapi coba kita cross check pada Pak Zainuddin, beliau adalah asli Jombang. Apakah di Jombang seperti ini atau berbeda? Iya. Pada dasarnya sih antara Madura dengan Jombang itu tidak beda jauh.
Jadi memang di malam-malam terakhir itu masyarakat atau warga di Jombang itu sama tradisi kita biasanya justru di malam harinya warga itu yang saya lihat dan saya rasakan kebiasaan selama di Jombang itu iktikaf bersama. Iktikaf bersama, jadi menjelang sahur sampai sahur pulang ke rumah sebentar atau membawa bekal biasanya sampai sholat subuh. Jadi tidak ada bedanya karena memang mungkin antara Madura dengan Jombang itu kan gurunya sama ya. Mbah Kholil dan juga Mbah Hasim juga santri daripada Mbah Kholil. Jadi tradisi-tradisi yang ada di Madura kayaknya itu ya hampir sama dengan yang ada di Madura. Tapi sebagai orang Jombang yang dulu pertama kali datang ke Bangkalan atau ke Madura, apakah tidak kaget dengan tradisi yang ada meskipun juga sama tadi? Ya gini, kalau memang sedikit berbeda sih berbeda karena apa itu perbedaannya? Coba ini perbedaannya begini. Persoalannya karena kita kan memasuki wilayah orang gitu. Jadi tradisi-tradisi itu memang sudah berbeda. Jadi ketika di Jombang mungkin yang biasa-biasa, kalau di Madura itu seolah-olah kayak apa ya? Ada rasa yang berbeda, rasanya aja yang berbeda. Iya, rasanya yang berbeda. Barangnya sama, rasanya berbeda. Jadi iktikafnya sama tapi rasanya berbeda. Iya. Atau bagaimana? Ya, ada sesuatu yang membedakan gitu. Karena memang berlainan tradisi. Ya, berlainan tradisi. Jadi ya sama halnya dengan Ibu Mufarohah juga ketika di Jombang juga merasakan sesuatu yang berbeda dengan tradisi-tradisi antara Madura dengan Jombang. Karena kan memang kita, apalagi saya kan pendatang dari Jombang masuk ke Madura. Ya, seperti itu. Jadi memang kalian berdua pasangan yang serasi deh. Berangkat dari perbedaan yang berbeda tapi kemudian menyatu, ya memang harus memahami perbedaan itu. Tapi kalau ngomong tentang tradisi Ramadan tadi, sebelum akhir tadi Ramadan tadi, coba sampai sekian tahun di Madura, Pak Zainuddin, ketika menjadi KUA, apakah ada misalkan ketidakcocokan masyarakat yang selanjutnya berprotes? Oh Pak KUA ini ABC nih gimana? Apakah ada yang protes-protes begitu? Pelayanan ke masyarakat. Mungkin pelayanan kepada masyarakat atau misalkan pernikahan pada waktu bulan Ramadan, kemudian ini puasa, masa ada pernikahan, misalkan begitu, kemudian ada protes begitu, gimana Pak Zainuddin? Kalau protes ya enggak. Kalau tradisi-tradisi pernikahan ya di Jombang itu kan biasanya di malam-malam terakhir itu kan juga banyak. Mulai malam selikur sampai malam mendekati malam 9 ya malam hari raya itu banyak sekali kalau di Jawa. Justru kalau di Madura itu berbalik. Artinya memang tradisi-tradisi itu seolah-olah mensakralkan Ramadan itu masyarakat itu fokus untuk beribadah. Yang beribadah khusus untuk di dalam beramal di dalam bulan suci Ramadan, bukan beribadah. Memang nikah itu juga beribadah, tapi seolah-olah warga Madura itu mendahulukan ibadah untuk yang di bulan Ramadan itu seperti tadarus, tarawih. Nah itu. Jadi yang saya dengar ya di Bojonegoro, di Tuban, begitu juga di Jombang, itu ada tradisi malam songo yang dimana orang-orang sangat tertarik untuk menikah. Kemarin saya datanya ratusan orang daftar untuk malam songo itu. Bagaimana Bangkalan di Kamal? Gak ada sama sekali. Oh gak ada sama sekali. Jadi nek untuk malam songo. Ya. Tapi untuk di wilayah Madura sebagian di utara itu ada tradisi mungkin memulai ya seolah-olah justru melaksanakan pernikahan di dalam rangka untuk ngalap berkah di dalam bulan Ramadan. Ada sebagian yang sudah memulai seperti itu. Ngalap berkah di dalam Ramadan. Ibadah nikah itu. Ibadah nikah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Tidak harus tanggal 9 tetapi pokoknya bulan Ramadan. Ya. Subhanallah. Jadi memang menahan nafsu dari segala
Makanya Tapi ya nggak terkadang begitu ini juga banyak sih. diingatkan ketika menikah di bulan Ramadan, mesti diingatkan, awas lu hati-hati, tahan kan gitu. Soalnya biasanya kalau kemanten baru itu kan sesuatunya lebih ada ketertarikan yang luar biasa, ketertarikannya, keinginannya kan luar biasa. Makanya harus pintar-pintar menahan. Betul. Ya kalau ustazah bisa, ini masalah jamaah. Ketika ada tradisi baru seperti itu, bagi sebagai orang yang berhubungan dengan pencatatan atau menikahkan, Mas Zainuddin apakah merasa, oh ini sesuatu yang bagus, atau ini sesuatu yang lebih baik nanti di luar Ramadan deh? Gimana Mas Zainuddin? Kalau saya pribadi, pada dasarnya itu kan ya nggak ada larangan juga. Cuman dalam pribadi saya, daripada kita direpotkan untuk masalah yang urusan nafsu ya. Kalau bisa menurut saya mending setelah hari raya atau sawalnya seperti itu, biar kita bisa konsentrasi penuh untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengarkan ya teman-teman yang di Madura, begitu juga yang di Jawa, malam songo itu bukan sesuatu. Jadi malam songo itu ya boleh dikerjakan, tetapi bukan sesuatu. Tapi nanti sesudah Lebaran itu kata Bapak Kiai Zainuddin. Nah, sekarang kita ngomong tentang Lebaran. Jadi kan ini sebentar lagi Lebaran kan, dan saya melihat Lebaran di Madura itu ada perbedaan. Saya pernah ngobrol kalau Lebaran Idul Adha itu lebih gemerlap daripada Idul Fitri. Bagaimana ceritanya Purla? Ya, hari raya kalau bahasa Maduranya itu kan telasen. Oh, telasen. Orang Madura itu, Mas Agus, bukan hanya punya 2 telasen atau 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, tapi sekian telasan, banyak telasan. Sekian telasen. Apa saja Bu Roha? Ya bisa Idul Fitri, Idul Adha jelas Idul ya. Fitri, Idul Adha 2. Oke, Hari raya ketupat. Ketupat itu hari dinamakan ke-7 Lebaran. itu Lebaran juga. Dan Oke. apalagi daerah pesisir ini kan Madura kan dikelilingi oleh lautan. Nah, Pesisir. daerah pesisir terutama di wilayah Suramadu dan sekitarnya ini menjadi hari raya yang sangat ditunggu-tunggu. Terutama Komposisinya dibanding dengan Idul Fitri itu lebih tinggi atau sama? kalau Idul Fitri ini hari raya yang mungkin lebih bersifat spiritual ya. Tapi kalau ketupat ini justru berbalik, yaitu hari raya yang ditunggu. Kenapa? Karena kemeriahannya, senang-senangnya begitu. Senang-senangnya di mana? Biasanya kalau di daerah pesisir Suramadu dan sekitarnya itu kan budaya para anak-anak kecil biasanya ke laut renang untuk berebut uang karena sebagian ada berebut uang, renang berebut uang. Iya, seperti di Bali. Oke. Jadi pada waktu telasan ketupat, ketupat itu bahasanya apa? Ketelasan topak. Telasan topak. Telasan topak itu anak-anak kecil berenang ke laut untuk mendapatkan uang itu. Yang ditabur. Yang menabur siapa biasanya? Ya, orang-orang khusus atau semua akan menabur? Orang-orang khusus saja. Orang-orang sebagian saja. Dan sebagian besar juga biasanya perahu-perahu yang dimiliki oleh para nelayan itu disewakan. Oke. Karena untuk para pengunjung yang dari luar wilayah sini biasanya itu menyewa untuk wisata. Oh, jadi menghadirkan semacam wisata sesaat pada waktu telasan topak tadi ya? Tapi tempat wisata itu sudah ada. Cuma ketika meriahnya pas di telasan topak itu. Oke. Bahkan kalau lebih bergeser sedikit ke Kecamatan Kuanyar itu biasanya menyewa dokar ya. Dokar itu ke barat ke timur itu hanya untuk senang-senang saja begitu. Meskipun hari ini sudah ada Grab, ada Gojek, tapi itu tradisi tertentu. Pas memang di telasan topak. Telasan topak. Ada lagi lebaran yang lain atau lebaran telasan lainnya? Telasan lain ada Maulid.
Telasen Maulid. Tanggal merah Maulid itu biasanya kalau Madura itu dirayakan seperti telasan Maulid. Telasan Maulid. Oke. Kalau Dan telasan itu pun sangat dinanti oleh sekian anak-anak kecil. Kenapa di telasan Maulid itu dinanti? Karena setiap pagi setelah subuh itu pada dodok-dodok rumahnya orang yang dianggap kaya dan mampu untuk minta zakat. Bahasanya zakat atau angpau atau zakat ya. Iya. Apakah ada perbedaan dengan zakat yang kita pahami dalam ajaran Islam atau semacam pemberian saja itu? Enggak, sama zakat sebenarnya. Oh. Cuma masyarakat Madura ini dalam pemberian zakatnya dipaskan, pemberiannya disalurkan pas itu telasan Maulid itu. Bukan pada waktu Ramadan, tapi pada waktu telasan Maulid. Iya, itu bedanya. Itu yang membedakan. Dan itu sangat ditunggu-tunggu, bahkan dihitung bulannya. Oh, bulan ini biasanya anak-anak kecil seperti itu. Bahkan saya juga pengalaman seperti itu. Sampai jauh itu. Karena Bu Rohah dulu pernah kecil ya. Iya. Itu jadi 4 telasan itu ya, kalau di Madura. Bayangkan pemirsa, ada 4 telasan. Di tempat kalian Bukan apakah hanya gitu? 4. Ada lagi? Ada lagi. Apa lagi? Kalau misalnya di Jawa itu ada megengan, ya megengan, untuk megengan. menghadapi Ramadan biasanya. Kalau di sini itu istilahnya telasan. Telasan juga. Telasan juga. Telasan megengan. Telasan Reng Madura. Telasan Ring Madura. Nah, Oke. Suasananya juga seperti lebaran betulan gitu ya? Tidak sih, cuma biasanya itu diperingati atau disemarakan oleh masyarakat Madura yang rada pedalaman. Oke. Rada pedalaman. Sehingga disebut dengan Telasena Reng Madura. Oh. Hari rayanya orang Madura yang rada pedalaman. Jadi ada 5. Ada 5. Luar biasa. Madura penuh dengan lebaran. Kalau Mas Zainuddin, Bapak Kiai Zainuddin yang asli Jombang, apakah bisa menerima tradisi baru tersebut, 5 telasan tersebut? Iya, ya. Sebenarnya ya nek nurut kebiasaan saya di Jombang sih ya sama sih, walaupun namanya Telasan Toba, di sana juga ada Telasan Toba, tapi nggak semeriah yang ada di Madura. Oke. Jadi Toba. kalau di sana itu, kalau di Jombang itu namanya apa? Ya, Lebaran ketupat atau iya, apa? lebaran Rioyo Kupat gitu. Oh, Rioyo Kupat. Iya, Rioyo Kupat gitu. Cuma sebatas itu biasanya di Jombang itu di musola atau di masjid, doa bersama, makan bersama, sudah pulang. Sudah selesai. Sudah selesai. Kalau di sini, aduh, itu luar biasa. Bahkan anak-anak muda yang ada di sini bisa ke Surabaya semua pas siangnya. Oh, ke Surabaya dalam rangka Wisata. Subhanallah. Itu kalau Telasan Tupat atau Rioyo Kupat di Jombang. Kalau yang lainnya, Pak Zainuddin? Ya, Megengan juga sama sih. Megengan juga ada. Tapi kan ya sama sih, kalau di sana itu Megengan juga tetap dirayakan, karena kalau di sana tradisi Megengan di Jawa itu kan mengirimkan sesuatu makanan ke bala tetangga itu. Jadi ya ramai juga sebenarnya. Khususnya untuk yang anak-anak kecil itu ketika disuruh ke saudara ini, kadang-kadang ya dikasih zakat, dikasih angpo istilahnya ya. Bukan zakat, dikasih angpo. Gitu ya. Pemberian. Ya sama. Jadi cuman apa ya, tradisinya lebih seolah-olah di Madura itu lebih ramai gitu aja. Lebih ramai. Ya. Sama. Jadi tidak ada bedanya. Ya. Yang jelas beda itu justru Telasan Maulid itu. Telasan Maulid. Ya. Jelas bedanya gimana? Bedanya kalau kebanyakan masyarakat secara luas ya, pemberian zakat itu, penyaluran zakat biasanya pas Ramadan atau pas hari raya Fitri ini. Tapi kalau masyarakat kita di Madura ini biasanya ya pas Maulid itu. Jadi Maulid itu zakat lebih. mal itu disalurkan Maulid. pas Maulid. Tapi kalau yang zakat fitrah tetap. Zakat fitrah ya tetap. Itu kalau ngomong terkait dengan apa ya, mengapa tradisi itu terjadi, pernah tahu mengapa itu terjadi berbeda dengan di tempat lain, taruhlah di Jombang ataupun yang lain? Secara runtun sejarahnya
Nggak tahu ya, Cuma pokoknya. mungkin saya berpikir Aha. karena Maulid ini diperingati oleh sekian Muslim di Oke. belahan dunia dan terutama masyarakat Madura sangat apa ya mengsakralkan peringatan Maulid itu bukan hanya di rumah-rumah, bahkan di masjid-masjid, tapi juga ada telasan tersendiri, hari raya tersendiri sebagai dalam rangka sangat gembira atas diutusnya seorang Rasul dengan cara seperti itu. Pak Zainuddin, kalau ngomong menjadi orang Madura pertama kali, itu mungkin agak kaget ya waktu itu. Iya, agak kaget. Tapi sudah sekian tahun itu juga masih kaget nggak? Ya karena kan ya itu tadi Mas Agus. Tradisi-tradisi kita itu kan memang apa ya berbeda. 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 Jadi ya pertama kali ya terkejut, tapi lama-kelamaan kan bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Karena kalau tidak menyesuaikan bahaya kan. Bahaya. Ancaman. Ya walaupun tidak cocok ya dicocok-cocokkan aja gitu ya. Katanya kan gitu. Artinya menghargai tradisi yang dimana kita tinggal kan gitu. Betul. Jadi tradisi yang di tempat yang kita tempati itu harus kita junjung tinggi. Iya. Bukan karena takut sama Bu Rohanya, karena tradisi yang ada di tempat itu. Bu Roha, ini sekali lagi saya agak memperdalam terkait dengan apakah antara Fitri, apa telasan Syawal atau Fitri? Iya, Fitri. Telasan Fitri dengan telasan Kurban, dengan telasan Maulud, itu lebih besar mana antara ketiga itu? Ya, telasan kurban. Oh, kurban ya. Telasan kurban karena Dari biasanya kelima tadi yang paling tinggi kurban. kurban. Oke, karena Kalau telasan Maulud itu kegembiraan yang sangat luar biasa bagi anak-anak kecil. Bagi para yang masih muda karena mengharapkan zakat tadi dari setiap muzaki. Kalau Maulud, kalau Idul Adha kan telasan sekian masyarakat secara luas. Biasanya mereka yang ada di Jakarta itu pada mudik semua justru di telasan Maulud, di telasan kurban itu. Kurban itu karena mereka memang pada waktu telasan Fitri itu fokus masih bekerja di tempatnya masing-masing, Jakarta, Surabaya, dan tempat-tempat kurban lainnya, dan kemudian memutuskan untuk memilih mudik pada waktu telasan kurban, atau memang kepercayaannya telasan kurban itu lebih tinggi dibanding dengan yang lain? Sebenarnya antara sakral atau tidaknya, lebih besar atau peringatan di Idul Adha atau Idul Fitri itu tidak semuanya. Oh, tidak semuanya? Tidak semuanya, wilayah tertentu saja. Oke, bisa dijelaskan supaya pemirsa ini tahu wilayah kalau mana saja. kita di Kecamatan Labeng ini, Labeng. bisa contoh kecil Bangkalan saja. Bangkalan itu yang ramai luar biasa pada Idul Adha itu biasanya di Kecamatan Modung. Mungkin selain Modung, ya daerah-daerah Belega, Galis. Tapi kalau daerah yang hampir berdekatan dengan Surabaya, ini ya tetap Idul Fitri. Oke. Jadi ada perbedaan ya. Mungkin juga yang terjadi di Sampang, Sumeneb, Pamekasan mungkin agak ada perbedaan juga ya. Oke. Tergantung wilayah masing-masing. Tergantung wilayahnya, tetapi bahwa orang mengenal telasan kurban itu lebih dominan, lebih besar siarnya dibanding dengan yang lain gitu ya. Kalau Mas Zainuddin melihatnya bagaimana terkait dengan hal itu sebagai orang Jombang yang hidup di Madura, telasan kurban itu gimana? Ya gini, saya melihat tradisi-tradisi seperti itu kadang-kadang orang memahami ketika ingin mudik ya di wilayah seperti Modung atau mungkin Belega, mungkin ketika ingin mudik dan ketemu dengan sanak saudara yang di kampung itu pas bersamaan dengan kurban itu, jadi sekalian ketemu, sekalian melepas kangen, ya mungkin saya memahami seperti itu ya, melepas kangen dan juga kumpul-kumpul bersamaan dengan kegiatan penyembelihan daging kurban, kemudian makan bersama, nah itu mungkin barangkali. Tapi ya pada dasarnya ya
ya pemahaman orang terhadap Idul Adha itu, hari raya kurban itu ya tergantung dari tradisi sih, saya rasa itu tradisi dari masing-masing daerah. Oke. Cuman kalau warga Madura secara mayoritas memang seolah-olah hari rayanya orang Madura itu ya hari raya Idul Adha itu. Kurban. Iya, pemahamannya seperti itu. Burukah atau mungkin ada hubungannya dengan karena mungkin masyarakat Madura atau orang-orang Madura yang kerja di luar itu paling banyak jualan sate, sehingga kesempatan pulang kampung dan kemudian mengekspresikan prestasi menyembelih kambing, sapi, kemudian dimasak dengan model satenya itu kemudian pada waktu itu. Apakah ada hubungannya, Burukah? Karena secara pasti saya terserang tidak tahu, cuma ketika statement itu dibenarkan bisa, karena kebetulan wilayah-wilayah yang mensyakralkan Idul Adha itu rata-rata memang ke Jakarta itu memang sebagai penjual sate. Seperti Belega, Modung dan lain sebagainya, memang rata-rata penjual sate. Dan pada waktu Idul Fitri mereka tetap berjualan sate di tempat masing-masing kan begitu. Itu mungkin. Mungkin begitu Pak Janitan ya? Bisa jadi Bisa jadi. Jadi berbicara telasan yang paling besar atau itu sebetulnya menyesuaikan dengan mungkin kesempatan mereka untuk merayakannya gitu. Dan selain itu juga sudah menjadi tradisi. Betul. Di wilayah mereka. Nah ini sekarang kan sudah ada yang namanya Jembatan Suramadu. Kadang-kadang Jembatan Suramadu pada waktu telasan kurban itu tetap macet. Nah, apakah keberadaan Suramadu itu dalam merayakan telasan 5 telasan tadi lebih spesial adalah kurban itu sangat membantu atau sama saja? Burukah dulu sebagai orang Madura. Jadi gini, kan ada Suramadu ya. Jadi keberadaan Suramadu. Keberadaan Suramadu itu sangat membantu dalam proses merayakan telasan-telasan itu, atau ya sama saja sebetulnya. Sangat membantu. Bayangkan dulu kalau kita naik ferry itu harus nunggu sekian jam kan untuk bisa bersandar kembali dan antri untuk naik ferry itu ya. Sekarang tinggal, apalagi ketika Suramadu gratis wes. Tapi kan ada orang yang pengen, saya malah enak yang naik kapal itu menunggu lama, kemudian ada pengalaman sesuatu naik ferry. Ayo. Masih ada. Ada sebagian dan kecil itu ya. Masih justru kalau sekarang karena pengguna jasa itu semakin minim sehingga harus menunggu sekian jam, lebih lama dari sebelum ada Suramadu. Dan penumpang semakin dikit tetapi menunggunya lebih lama. Oke. Rasa Madura itu asik guys. Kalau berbicara Madura ini memang selalu asik. Selalu asik. Mas Zainuddin, sekali lagi saya selalu ngomong tentang orang Jombang yang di Madura ini. Kalau waktu telasan-telasan itu yang paling disukai makanan apa di Madura ini Mas Zainuddin? Kalau telasan seperti telasan Idul Fitri telasan Idul Fitri ya kita makan bersama, soto, kadang rawon ya bersama keluarga besar. Nah, itu yang sering terjadi. Yang penting pokoknya makan bersama, begitu kumpul gitu ya. Jadi keluarga besar. Adapun menunya tidak harus misalkan opor, tidak harus. Oke. Kalau di sini soto. Rata-rata sering-seringnya soto ayam kampung. Soto ayam kampung. Tapi kan bukan soto Lamongan, soto Madura kan? Soto Madura. Nah itu tradisi yang sering berkesan di saya. Soalnya tradisi Madura itu memang untuk merekatkan hubungan tali persaudaraan itu sangat luar biasa melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan ini jarang terjadi di Jawa. Sebagai orang yang belum terbiasa seperti itu kan kadang-kadang risih Mas Zainuddin. Jadi kalau agak jarang dulu ya kumpul-kumpul, apalagi diperkenalkan dengan saudara-saudara dalam suasana kadang-kadang waduh ini dapat hukuman. Gimana jenengan sebagai yang punya pengalaman itu? Saya nggak merasa dapat ada hukuman. Artinya memang kita momen-momen tertentu kan nggak setiap hari. Jadi anak-anak saya juga sudah ketika kumpul dengan
sanak saudara, keluarga besar, ya harus saya wajibkan kalau anak-anak saya, karena di situ adalah ruang di mana kita menjaga kebersamaan di antara keluarga kita. Makanya kalau di Madura itu luar biasa tali persaudaraan. Jadi nasab walaupun jauh itu pun masih terdeteksi. Oke. Kalau di Jawa kadang-kadang sudah istilahnya mindo, nelu itu sudah kadang-kadang nggak tersambung. Iya. Ya, kalau di Madura itu luar biasa seperti itu. Itu kira-kira apa penyebabnya? Karena lebaran telasen-telasen itu atau karena memang ada darah Madura yang unik begitu? Nah itu saya nggak bisa menganalisa. Soalnya memang saya bandingkan dengan tradisi-tradisi yang ada di Jawa itu memang ini yang membedakan Madura dengan Jawa. Tradisi untuk tali persaudaraan sangat luar biasa. Jadi Mas Zainuddin itu beruntung ya mendapat istri Madura pada waktu itu ya. Sekarang juga beruntung, Mas. Oh, sekarang juga beruntung. Bu Roha sebagai orang Madura asli dan sekarang hidup di Madura dan selanjutnya menjadi penyuluh. Apa yang menjadi sesuatu yang akan diberikan dalam proses penyuluhan selama misalkan mengelola 5 telasen tersebut? Apakah cukup hanya bagaimana mereka merayakannya saja atau ada tips-tips sesuatu yang mungkin sebagai arahan dari Kemenak atau secara personal untuk disampaikan, Bu Roha? Ya kalau saya mungkin lebih cenderung secara personal ya. Oke. Yang sering kita dengungkan ke majelis-majelis ta'lim itu dengan sebuah slogan yang sangat kental dengan ajaran kita, laisal aid liman labisal jadid wa innamal aid liman ta'atul tahzib, kan gitu. Subhanallah. Itu artinya apa? Ini pemirsa itu pengen tahu. Kalau saya paham karena ya saya frekuensi tapi jadi hari raya itu bukan bagi mereka yang harus berpakaian baru, serba baru, sepatu baru, sandal baru, apapun serba baru, tidak. Tapi hari raya itu bagi mereka yang nilai ketakwaan dan keimanannya itu bertambah. Jadi moto ini yang sering saya dengungkan juga kepada anak-anak, bahwasanya kamu boleh berhari raya ketika kamu mungkin puasanya maksimal, ibadah tarawihnya kamu mungkin bagus dan lain sebagainya. Itu yang sering saya dengungkan ke anak-anak juga ke majelis taklim, karena biasanya ibu-ibu ini di luar kendali, belanjanya, di luar kendali. Bahkan kadang-kadang menjelang 10 akhir Ramadan ini bukan berarti harus memperbanyak ibadah, iktikaf dan lain sebagainya, justru sibuk ke mall, justru sibuk ke pasar turi dan lain sebagainya untuk belanja, sampai kadang-kadang sholatnya hilang. Hanya untuk apa? Untuk pakaian baru yang serba baru. Subhanallah. Tetapi dari proses pemberian materi kepada para jamaah tadi, ada yang paling terkesan nggak dengan taruh pengajian-pengajian yang rutin atau tidak rutin kepada jamaah kemudian bisa membuat para jamaah itu berubah sebagaimana harapan Bu Roha sebagai penyuluh itu? Terkait Bapak? Ya terkait waktu, jadi kan bagaimana mereka keimanannya bertambah, ketakwaannya bertambah. Akhirnya kemudian ada dalam kehidupan sehari-hari muncul. Nah, apakah Bu Roha sampai kemudian, oh hebat ya, alhamdulillah mereka dapat pengajian dari saya, selanjutnya mereka mengikuti. Ada perubahan. Nah, gimana? Paling tidak ketika kalimat itu sering saya dengungkan mulai dari sebelum menghadapi Ramadan, bagaimana tip-tip menghadapi Ramadan, kesiapan secara fisik dan mental maupun keuangan dalam menghadapi Ramadan itu dan menghadapi hari raya itu, sedikit mereka ada perubahan, minimal ketika mungkin belanja ke mall ataupun ke mana itu ingat dengan tausiahnya Bu Roha. Ya, dengan tausiah yang pernah saya sampaikan, sehingga tidak sampai meninggalkan sholat dan lain sebagainya, dan belanjanya pun rada terkendali, tidak sampai bermewah di luar kemampuan. Orang Madura ingat tausiahnya Bu Roha ya. Kalau Pak Zainuddin ketika hidup di Madura ini mungkin ada sebuah perubahan dalam mungkin pada waktu pertama kali sampai ke sini ketika ngomong 5 telasen tadi
Ya, maksudnya mungkin posisi Pak Zainuddin sebagai penghulu di KUA ataupun menjadi suami yang baik di rumah dan kemudian menjadi dai di sini. Kemana Pak Zainuddin? Saya rasa apa ya, untuk yang perubahan tradisi itu ya. Nah, tradisi-tradisi yang kan jenengan berdua itu salah satu tokoh di masyarakat sini kan, dan berharap ada perubahan ketika intinya imannya tambah. Lah, ketika sebagai seorang KUA ataupun yang lainnya itu kemudian pernah nggak terbersit, wah saya bangga karena masyarakat saya berubah begini, karena bangga begitu. Apakah ada nggak? Iya. Gini, kalau memang untuk adanya apa ya, bangga dengan setelah adanya perubahan itu ya, Sikap perubahan sikap itu tadi ya, pada warga atau personal itu ya? Baik keluarga ataupun personal atau anak-anak kecil yang mungkin awalnya tidak berpuasa menjadi bersemangat puasa, ibu-ibu awalnya suka belanja menjadi, ya kan kita nggak tahu ya, atau orang yang awalnya tidak perhatian terhadap nikah di bulan Ramadan atau kemudian sebaliknya, kan ngerti saya di sini Dengan efek dari dakwah tadi ya. betul, dakwahnya Bu Roha atau jenengan sebagai orang yang bertanggung jawab di KUA tentunya. Ya memang gini, ketika ada tausiah secara otomatis dengan adanya tausiah itu kan sedikit mengingatkan, walaupun nggak bisa merubah secara total, tapi kan mesti ada perubahan. Karena memang perubahan kan tidak langsung sebagaimana membalikkan telapak tangan, jadi memang harus pelan-pelan prosesnya. Jadi saya rasa kalau untuk warga Madura ini dengan adanya tausiah itu mengingatkan kembali sebenarnya. Jadi artinya mereview kembali pelajaran-pelajarannya yang, karena memang warga Madura itu sangat kental sekali orang religius gitu. Orang religius. Jadi kadang-kadang ketika adanya tausiah sebenarnya sudah sering didengar itu. Kadang lupa. Cuman ya kadang lupa, dan apa ya, penekanannya. Jadi ketika ada pendai ya, itu harus ada penekanan. Sehingga dengan adanya penekanan itu warga masih terngiang gitu, ketika harus melakukan ini, atau ketika hari raya itu bukan hanya bukan harus bajunya yang baru, bukan. Itu seorang dai itu menekankan ke situ. Jadi masih terngiang, seolah-olah seperti itu. Saya rasakan. Bu Nyai Roha sama Bapak Kiai Zainuddin, obrolan kita sudah 30 menit, sudah lebih dari cukup. Sebelum kita tutup, saya minta closing statement. Jadi obrolan kita kan ngomong bagaimana akhir Ramadan dan 5 telasan yang ada di sini. Lebih khusus adalah Idul Kurban, telasan kurban itu lebih tinggi. Boleh Bu Roha memberikan closing statement untuk merayakan itu semuanya? Perayaan telasan lema itu, telasan lema atau hari raya. Raya itu kesimpulannya bukan hanya bisa menambah nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, tapi bagaimana cara kita menjalin secara erat persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, bukan hanya dengan kerabat dekat, terutama dengan lingkungan di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya. Karena Hari Raya Fitri ini terutama kan biasanya kita gunakan untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga momen itu momen yang sangat kita jadikan momen yang sangat luar biasa untuk saling membuka diri, meminta maaf dan saling memaafkan. Biar nilai ibadah kita selama 1 bulan ini tidak sia-sia di mata Allah. Amin. Jadi kalian semuanya harus siap saling memaafkan. Begitu ya Bu Nyai ya. Sekarang Bapak Kiai Zainuddin minta tolong closing statement-nya hubungannya dengan akhir Ramadan yang lebih spesial. Telasan Fitri itu perlu dirayakan, tetapi telasan kurban itu lebih luar biasa. Silakan. Ya gini, terima kasih. Mungkin sebagai penutup bahwasanya memang
telasan atau lebaran itu kan di akhir Ramadan. Artinya memang di awal Ramadan itu kan rahmah. Ya, yang awsatuhu di pertengahan itu adalah maghfirah. Yang di 10 terakhir akhiru itqun minan nar kan gitu. Jadi ketika dalam proses sebuah Ramadan itu sudah selesai semua, rahmah juga sudah Allah berikan, maghfirah juga sudah Allah berikan, dan kita itu juga dihindarkan atau diharamkan tubuh kita itu kena api neraka. Itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka ya. Jadi kita di akhir Ramadan itu telasan itu kan pungkasan ya. Telasan itu kan entek aneh kan gitu ya. Ya entek aneh karena kita sudah dimaafkan oleh Allah, tinggal hablum minan nasnya. Jadi harus kita lebur, kita saling memaafkan. Itu adalah intinya, bukan untuk baju yang bagus, masakan yang serba mewah. Nah, jadi tolong dipahami itu. Jadi biar kita tidak sia-sia untuk melakukan yang sifatnya berfoya-foya atau berlebihan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Ibu Nyai Rohah dan Bapak Kiai Zainuddin yang telah bisa diajak podcast pada malam hari ini. Semoga malam hari ini adalah Lailatul Qadar begitu. Yang lebih penting kita membicarakan bagaimana tradisi 5 telasan bisa bermanfaat untuk warga Madura, lebih khusus, lebih umum selanjutnya seluruhnya bisa merasakan menikmati bagaimana telasan 5 atau 5 telasan itu kemudian dirayakan. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa merayakan telasan nanti. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Pak Yai Zainuddin, Bu Rohah. Terima kasih.